Apakah Salafi sama dengan Wahabi? Sama. Mengenai kasus salah satu Ustadz Salafi di Aceh, Ustadz siapa itu ya? Pura-pura nggak tahu. Mengapa beliau ditolak padahal salah satu pengisi kajian di Masjid Nabawi Madinah? Oh, saya tahu ya. Apakah Madinah mayoritas Salafi? Saya berbaik sangka ke semua orang. Namun kita sebelum masuk ke suatu medan, suatu wilayah, kenali dulu bahasa mereka, bahasa akidah, bukan hanya bahasa ngomong. Bahasa akidahnya orang Aceh apa? Aceh itu punya majelis ulama, itu khas, beda dengan MUI. Namanya beda juga. Tanya ke orang-orang daerah sana ya. Jangan coba-coba main-main dengan Aceh. Banda Aceh ini terjadi pertumpahan darah gara-gara Wahabi. Ya. Karena kalau berbicara akidah, semua kita orang berakidah. Yang memvonis ayahanda dan ibunda Nabi kafir. Firanda memvonis ibunda dan ayahanda Nabi dalam neraka. Melarang datang kemari itu Mas. Sudah ada. Saya wakil ketua MPU Aceh. Orang-orang Aceh, mereka sudah mengeluarkan fatwa jauh-jauh hari mengenai, nah ini saya kaget juga ya, mendahului MUI Pak. Apa kata mereka? Salafi Wahabi ajaran sesat. Kaget kita. Kok berani? Ternyata ustadz yang ditolak ini sering ngomong akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah itu dianut oleh ulama-ulama dayah tengku-tengku di tuangku-tuangku di dayah di Aceh. Mereka akidahnya Asy'ariyah. Nyambung ke pertanyaan Bapak, sifat 20. Itu akidahnya ulama Ahlus Sunnah di dayah-dayah Aceh. Apa kata ustadz ini? Akidah Asy'ariyah keliru dalam sifat Allah. Mereka cuma meyakini bahwa sifat Allah 7. Ya salam, kamu ngaji dong ke ulama Asy'ariyah sehingga tahu benarkah akidah Asy'ariyah meyakini sifat Allah 7. Baca kitabnya nggak cukup, ngaji ke orangnya. Kalau nggak mau, baca kitab-kitab yang otoritatif, jangan baca kitab-kitab kecil. Baca kitab Al-I'tiqad ila Sabilir Rasyad karya Imam ahli hadis Al-Baihaqi. Di situ disebutkan sifat-sifat Allah sangat banyak, tidak terbatas oleh imam. Ini akidah Asy'ariyah. Kenapa hanya disebutkan 27 terus 50, akidah 50 seperti yang dijelaskan oleh pendekar Aswaja ya, Jawara Aswaja Kiai Idrus Ramli ya. Kenapa cuma segitu? Itu pembahasan akliyat. Makanya Imam As-Sanusi membuka kitabnya dan mengatakan wa mimma yajibu li maulana ala wa azza, yang diantara yang wajib dipahami oleh akal mengenai sifat Allah isyruna sifat, 20 cukup untuk akal. Mimma itu bahasa Arab litab'id, sebagian sifat-sifat Allah. Itu kitab basic aja dia nggak baca, terus berani. Saya cuma ingatkan saja. Apa kata Allah Ta'ala? Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu menjudge orang kalau kamu tidak betul-betul paham orang itu apa. Kalau tidak mengenal akidah Asy'ariyah, jangan hukumi mereka melalui musuhnya. Baca bukunya, belajar ke ahlinya, dengarkan baik-baik. Ini yang disebut tabayyun dalam ilmu. Tabayyun itu bukan hanya dalam masalah kasus-kasus sosial, tapi juga dalam masalah ilmu. Hati-hati, Allah hisab lidahmu, Allah hisab dakwah-dakwahmu nanti. Main sembarangan aja bilang Asy'ariyah hanya meyakini 7 sifat atau 50 sifat. Nauzubillah min dzalik ya. Lalu bukankah ustadz ini mengajar di Madinah? Ya itu lain soal ya. Tadi ulama dayah Aceh akidahnya apa? Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Aceh itu benteng Ahlus Sunnah di ujung Sumatera. Jangan coba main-main ke sono ya. Saya baru pertama datang ke salah satu wilayah di Aceh. Itu dituduh Wahabi, Pak, maklum turunannya orang dari Padang, Muhammadiyah gitu ya. Muhammadiyah Wahabi enggak juga, tapi betul banyak hal-hal yang difatwakan oleh Muhammadiyah kadang mirip sama Wahabi, tapi enggak Wahabi Muhammadiyah itu. Ya. Mohon diluruskan Pak ya.
Di sini Wahabi itu kan masalah doa jamaah nggak doa jamaah. Wahabi itu Anda percaya 3 tauhid, maka Anda Wahabi, Anda Salafi. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Standarnya itu dalam akidah. Nanti dalam fikih lain lagi. Jadi Salafi itu, Wahabi itu siapa saja yang meyakini 3 tauhid. Sedangkan Asy'ariyah siapa yang meyakini sifat Allah yang wajib 20 minimal harus diketahui. Kalau mau lebih banyak, baca kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi, Imam Ahli Sunnah. Akidahnya Asy'ariyah. Ahli hadis nggak ada yang bisa menolaknya.